balik lagi dengan podcast Lesehan. Kali ini kita lagi ada pemain cabutan. Oke. Kayak takam aja. Siapa nama lu nak? Gue Indra, nih Denny yang biasa. Gua Krisna. Merangkap produser Denny. Mantap gak tuh? Untuk kali ini gue menjadi lead dalam acara ini ya. Asik. Mantap. Kita dimoderatorin sama orang tua nih. Harus nurut, Harus nurut. Jadi gini, fase-fase lu saat selepas lu kuliah, terus lu mencari kerja, terus yang kalau lu sampai sekarang kan udah menikah, Deketin. itu bagaimana nak? Ini langsung ke gua pakai kirim dulu nih. Kalau gua terpanjang. Ke gua dulu dah. Oh, kegiring nih. Kegiring dulu. Gua dulu dah jawab daripada Kiai Zainuddin MZ ceramah. Kita dulu yang agak mudahan dicerna. Semoga. Ya kalau gua nih ya ke fase dari setelah lulus kuliah 5 tahun. Wah, panjang banget, setahun lagi gua jadi anak SD tuh gua. Berarti lu lulus 5 tahun. 5 tahun. Di mana kalau boleh tahu kuliah lu? Gini. Nah, itu. Ini Nih. Iya, pokoknya abis lulus itu gua cari kerja, dapat di media cuma berapa bulan, 3-4 bulan. Terus gua kerja lagi di swasta 2 bulan lagi, terus selang dari situ di kerjaan yang sekarang. Ya bersyukur sih, walaupun nggak bersyukur banget, cuman bersyukur aja bisa memenuhi kehidupan. Ya gitu sih sebenarnya kegelisahan. yang ngeliatnya kegedean kelihatan ini moderatornya. Kegelisahan masih ada lagi sih, kegelisahannya ya karena di kerjaan sekarang ya stuck aja gitu maksudnya ya. Ya gini ya, gue mau nanya sama lu nih Rey. Lu udah berapa tahun kerja paling lama, paling awet? Nah, Yang ini nyampe sekarang? Sekarang ya 3 tahun, 3 tahunan. 3 tahun. 3 tahunan. Gue kenal lu lebih dari 3 tahun kali kerja di itu. Oh iya lebih kan Ring. 3 tahun lah. Lu berarti 2017 baru lulus. 2018 dong. 2017 lah ya. Iya. Ya itu 3 tahun. Terus Kurang lebih lah, gua kurang lebih 3 tahun ya kan? 4 tahun kayaknya dah. Iya kurang lebih lah segitu. Terus kegelisahan apa yang lu dapat nih? Sama kesenangan apa yang lu dapat? Kesenangannya ya alhamdulillah banyak juga, bisa mendapatkan pendapatan yang cukup. Ya itu kan pendapatan per bulan pasti. Iya. Dalam arti yang bisa menyenangkan diri lu. Ada spend duit lah untuk dari pendapatan itu yang bisa gua gunain untuk yang kesenangan gua atau mau beli barang yang gua mau gitu. Terus kegelisahannya ya karirnya stuck aja gitu. Lihat ke Denny. Kegelisahannya stuck aja gitu, karirnya ya begini-gini aja. Kan gue pengen lah ngembangin karir, pengen lah juga jadi pengen yang jadi lebih bos lah ya. lebih dalam lebih materi ataupun ruang untuk kerja sih sebenarnya gitu. Nih bosnya gini harus dengar, bosnya digiring. Giring perlu Jangan jenjang aja. karir. Iya. Jadi Negara aja. Jadi kenapa lu gelisah tapi kenapa lu masih nyaman? Nah, Gelisah karena semakin sulit untuk sekarang lagi pandemi gini. Gue tetap juga mencari kerja sih sebenarnya, cuman nggak ada yang di approve anjir. nggak ada yang buang kerjaan. Nggak ada yang approve. Nggak ada yang approve. Belum ada yang approve, tapi tetap berusaha. Masih punya keinginan untuk mencari pekerjaan lain. Betul Dengar ini banget. bos, mendingan dipecat langsung. Nih, Biar dia makin semangat nyari kerja yang lain. Biar Jangan ada gitu jenjang. juga. Jangan Oh, pecat. jangan gitu. Kalau udah ada yang baru gua Nah. mengundurkan diri. Kalau ada Tapi usaha lu apa nih untuk mencari yang lebih berjenjang? usaha itu ya salah satunya caranya ngelamar kerja terus cari loker lain gitu. Itu udah lu lakuin, Udah, tapi belum ada hasil. belum sejauh ini. Apa yang kurang? Gue nggak tahu ya kurangnya di mana, tapi ya emang mungkin kadang kualifikasi aja kali ya, mungkin kepetok umur, tapi gue paksain misalnya gitu Untuk umur. atau apa, tapi gue tetap gue usahain aja terus, kali aja rezeki. Lu mungkin kalau dari gua pribadi ya, kalau untuk piring kurang menggali soft skill dia nah. Ntar gue ngikut kartu prakerja. Bisa ya gitu.
Udah. soft skill. Jadi kalau lu gimana? Deketin bos. Apa nih? Itu tadi tentang kehidupan setelah lu kuliah, terus lu kerja, sekarang lu juga menikah. Stop di itu aja deh. Stop di kerja. Pekerjaan. Nah. Panjang nih ceritanya. Oh iya. Kayak drama. Ini malam ini gue tiba-tiba dihubungin untuk gabung ke podcast lesehan nih sama channelnya Om Giring sama Om Denny. Kalau ngomongin soal kerjaan, Den, Iya. kuliah ke kerja, wah itu keras, Rumit. Kalau Giring 3 bulan, gua itu 2 tahun baru dapat kerjaan. Pekerjaan Berarti kayak gimana? Yang pekerjaan untuk yang- yang sekarang. Yang settle yang hari ini ya. Yang settle, Hari ini. yang hari ini. Jadi Nah, kita settle. nih kan sekarang udah settle. Kita bicara yang 2 tahun itu. Iya, Lu ngapain nah, aja? 2 tahun coba lu bayangin. Nah, Gua S1 komunikasi. komunikasi, kuliah selama 4 tahun, terus baru dapat kerja selama 2 tahun selesai lulus. Gitu. Coba bayangin. Tadi lu bayangin. Bayangin 2 tahun nih. Lu 2 tahun nih, bayangin anjir 2 tahun nih Iya. kan. Cepet deh. Ya pokoknya Lu baru ngomong kan? 2 kali lebaran. Oh, iya. Dua kali lebaran. Terus. Ini awal mulanya gua S1. Gua orangnya dari dulu gak pernah malu. Gua gak pernah malu gua. Apa aja kerjaan gua sikat. Gua pernah jadi SPB Milo. Oh ya SPB, kalau SPB girl. Iya, Kalau gua laki-laki situ boy. deh. Boy, itu tau gak lu? Lu mau tau gak nih? Ya, Ceritanya lanjut. SPB. Kayaknya seru nih. Lu tau gak di depan Carrefour tuh yang bawa-bawa itu tuh? Oh. Bawa-bawa Di mall-mall. Trolley. di mall-mall yang Iya, lu iya, tau iya. gak lu itu kan nyicipin Milo. Iya, Itu gua iya. itu tuh. Itu Itu gua itu tuh. kalau boleh tahu bayarannya berapa tuh? Oh, itu bayarannya karena gua merangkap jadi driver sehari 120.000. Cukup. Berapa hari lu? Itu seminggu 6 kali. Senin sampai Sabtu, ada minggunya libur. Deketin bos. Ya, coba lu bayangin, lu itu waktu itu belum lulus, tapi status lu udah kuliah, ya enggak? Secara finansial keluarga gue oke, Ya. ya kan? Tapi gue mau lebih, gitu. Karena gue punya hobi, gue mau lebih. Jadi gue sampai jadi itu SPB. Teman-teman gue tuh lulusan SMP, lulusan SMA, nggak ada yang kuliah waktu itu, dan cuma gue doang yang kuliah. Jadi motivasi lu untuk pas kuliah kan saat itu kan tadi gua kutip kan Kuliah semester akhir. semester akhir, terus lu mencari kerja itu apa untuk sampingan lu? Satu, gue mau nyari duit lebih. Ya. Ya kan? Yang kedua, gue pengen karena gini, gue punya prinsip nggak selamanya orang tua gue ada, Ya. ya kan? Karena dari gue kecil sampai gue kuliah itu masih dibiayain sama orang tua. Kalau gue misalkan masih di dalam situ aja, berarti gue ada di posisi zona nyaman. Makanya gue nggak mau hal itu gitu. Makanya gue mau coba keluar dari zona nyaman gue gitu. Ya siapa yang tahu nanti gue selesai lulus S1 gue juga belum dapat kerja. Bener. Dan kalau sudah dapat kerjaan yang begitu, masa gue tolak, ya kan? Secara mental gue harus siap. Ya. Dan bener aja, pas saya lulus juga nggak dapat kerja. Berarti ilmu survive lu udah dari kuliah. Ya, bisa. Sebenarnya mah udah dari SMA ya, Naya. Ya sebenarnya untuk urusan Terus sudah finansial. Udah terlatih lah Udah kita. terlatih. Nggak usah garu-garu kepala lah, ketahuan banget anjir. Ya muter-muter duit SPP mah udah terlatih. Lulus SMA, lulus kuliah, gue jadi supir Grab. Berapa lama tuh? Supir Grab car gue jadi sekitar 5 bulan. Dicium tuh 5 bulan. 5 bulan, 5 supir bulan Grab bukan car. 3 bulan. 5 bulan. Oh, Ya pokoknya kurang lebih lah segitulah. Gue udah ngantongin ijazah S1, gue jadi supir Grab car. Coba lu bayangin. biasanya kan gengsi, Naya. Nah, Biasanya. iya. Kalau Tapi gue udah, sekarang mah itu berawal dari tergantung SPB orang. Milo, makanya Oh, udah iya. gengsi gue. Ya, udah terlatih lah mental. Udah terlatih mental gue. Sampai dimana gue setiap hari gue bawa tuh ijazah gue dalam mobil. Jadi setiap penumpang tuh gue tanya, Pak, Bapak kerja di mana? Itu saking susahnya Jakarta kalau dibilang Jakarta keras, keras, bos. Keras ya? asli keras. Ngerasain. Nggak ada pupuknya. Nggak ada pupuknya. asur kali ya, empuk. Padahal secara skill gue mungkin bisa beberapa. Tapi emang karena emang kalau bisa orang sering bilang gini,
ya mungkin belum rezeki lu itu kali. Percaya lu akan itu. Iya, yang mungkin belum rezeki lu. Terus satu, lu orang yang kurang bersyukur kali. Ya bersyukur gue masih orang tua gue punya mobil nge-grab car daripada nge-grabek motor. Gerebek kali. Grebek. Oh grebek, oh. Ya kan? Grebek. Berarti kan gue harus bersyukur dong. Ah, gitu. Bingung gua. Grebek. Grebek maksudnya. Grebek, berarti harus bersyukur ya, Den? Iya. Den, harus bersyukur. Benar. Sampai gue di fase begitu tuh. Terus selesai, ini panjang lagi nih, selesai nge-grab, gue merantau ke Kalimantan. Ngapain lu? Jadi orang hutan? Enggak, Oh bukan. karena waktu itu gue coba nyari gini, ini bodohnya gue ya. Ini Jangan jadi- ditiru jangan ditiru nih jangan teman-teman. ditiru. Gue berpikir orang hidup layak itu harus jadi pegawai negeri sipil. Nah juga ya. Selebih dari situ lu nggak bakal hidup layak, karena gue tiru dari orang tua gue. Itu salahnya gue. Gitu. Gue Kalimantan nyari pembukaan PNS, ternyata nggak ada. Gue kerja bareng om gue itu ngurus surat-surat tanah ribuan hektar nih. Jadi di dalam tanah itu galiannya, misal galian A ada mineralnya apa, apakah pasir, apakah ada Jadi nikel, kayak ada pertambangan nah gitu. pertambangan gitu. Cuma 3 bulan gue balik lagi ke Jakarta. Tapi gue boleh tanya sebenarnya. Boleh. Lu dibayar berapa pas di sana? Oh, kalau di sana sekitar 2M. 2M. Iya, dalam Makasih, arti Mas. makasih Mas. Oh serius lu? Gua baru tahu nih. Tapi beberapa karena gue Enggak. Maksud gua ada UMR atau Oh apa? enggak, Ngikut. itu freelance. Oh, Mending freelance cabutan kayak gini nih, cabutan nih. Oh, Tiba-tiba iya, diajak iya. gitu. Karena emang fokus gue bukan kerja di sono. Pengalaman. Bukan, Bukan. nyari PNS enggak ada. Yes. PNS enggak ada yang dibuang nih kan di sono. Nah. Ya udah, wah gua kira Balik Ya lagi udahlah. tuh ke Jakarta. balik lagi Jakarta. Balik lagi ke Jakarta, ya itu rutinitas gua. Ngopi. Palu. Tadi itu sampai gue balik dari Kalimantan ke Jakarta lagi, balik lagi rutinitas. Ngopi sama lulu pada, Oh iya. ya kan? Main PS lagi sama Denny, UP versus MU ya kan? Iya. Kalau lu kan nggak ada jaga Gacoan. gacoan. Yang penting gua lu ada, udah cuy. sama Ronaldo. Yang penting Anjing. yang kuat. Yang penting yang kuat. Nah, dari situ gimana deh hidup gue deh? Lu kan termasuk saksi. Oh iya, saksi gue salah satu yang mengikuti jalan hidup dia nih sampai dia nikah juga. Lu jualan kerudung? Apa Oh iya. di situ? Ah enggak, gue kan ke lu Pekanbaru ke dulu. Pekanbaru. Jaga gajah. Nah ya, oke. Jadi Harus dipancing dulu nih jadi kawan-kawan, udah lemot. Singkat cerita, itu gue beberapa bulan stay di Jakarta, gue balik lagi ke Pekanbaru. Tapi ini gue kerja UMR. UMR mana? Sana. UMR sana itu di salah satu kementerian. Di sana Kementerian Kehutanan di sana. UMR gue, lu mau tau nggak berapa? Prediksi ntar lu. 15. Parah 1,5 mah. Lu berapa Den? Udah 2. Enggak, UMR gue 1,8. 1.800.000 doang coy. Kerja gue dalam hutan. Logistiknya gimana? Lu mau tau nggak? Gue namanya nyari gorengan nih. Jadi Ada bala-bala kan? itu bawaan bala-bala. Iya maksudnya ada nggak di sana? Ada. Goreng Jadi- diri. Enggak, beli. Jadi karena gue jaga hutan, ya kan kayak di Taman Nasional lah begitu, tapi ini statusnya Taman Wisata Alam. Gue jaga hutan, kawasan gue itu nyebrang kali dulu. Nyebrang kali pakai perahu. Set. Sampan. Nyari sampan, tapi ini perahu gede, agak gedean. Nyebrang dulu baru nyampe kawasan. Nah, nyari gorengan tuh nyebrang dulu kali. Karena jual gorengan dan di seberang kali. Oh, paham. Gitu. Gitu. Gila survive abis itu. Wah, bukan survive lagi. Kita tinggal di ada rumah dinasnya. Rumah dinasnya itu karena pertama di tahun itu angkatan gue pertama untuk jaga taman wisata alam itu.
Jadi ditetapkan taman wisata alam itu pas pertama kali gue kerja. Jadi kalau boleh tahu nih, taman alam apa itu? Taman wisata alam Bulu Cina namanya. Bulu Cina. Nah, Di daerah Pekanbaru. Pekanbaru. Gue ngerantau sampai sana, gaji gue cuma 1.800.000. Gitu. Emang UMR di sana 1.800.000? Iya, UMR di sana Oh 1.800.000. gitu. Bukan karena emang ketentuan dari kementerian gitu ketentuannya, bukan ya? Bukan, kayaknya di sana ngikut dari Daerah. dari daerah. Kalau boleh tahu rutinitas lu kan, kalau di kantoran kita pada tahu lah ya. Tapi kalau di penjaga hutan kan teman-teman juga pada nggak tahu nih ngapain nih. Wah, itu Apakah lu memang jaga buat loket ke taman alamnya? Apakah gimana? Coba kita share lah pengalaman lu. jadi yang namanya di Taman Wisata Alam Baru itu masih hutan semua. Jalurnya udah ketutup karena dulu bekas wisata alam tapi dikelolanya sama swasta. Oh. Itu sama Chevron, terus kita masuk dari Kementerian Kehutanan masuk. Itu udah sekitar 15 tahun kosong. 15 tahun. Deketin nak, 15 deketin nak. tahun 15 tahun kosong. Lo bayangin coy, 15 tahun kosong. Itu tuh kayak semak belukar semua. Gua lulusan S1 nih, selama seminggu itu gua kerja babat hutan, Pogolok. Jadi Nyari apaan tuh? Emang bikin jalur. Bikin jalur. Oh, Bikin jalur, gue bikin Jalur wisata. Bikin jalur wisata. Terus gue patroli Den. Untuk patrolin apa itu? Patroli karena di sana masih banyak penebang liar. Penebang liar. Patroli gue patroli jalan kaki. Berarti lu CS-an sama Polhut. Nah, bos gue Polhut. Oh, gitu. Waktu itu kepala resort gue Polhut, polisi Hmm. hutan di sana gitu. Jadi gue kerjaan tiap hari jalan kaki aja. Jalan kaki terus itu tuh ada mapsnya, keren deh. DGPS. Jadi ada mapsnya, ada aplikasi gitu, ada softwarenya. deketin. Mapsnya Bulu Cina gitu tuh. Mm-mm. Mapsnya Bulu Cina, jadi ketika kita jalan pakai GPS, Jadi kedetek tuh. jalan juga dia. Iya dia di jalan juga, jadi gue titikin tak. Ini ada berapa hutan, ada berapa pohon yang ditebang. Oh. Gitu. Terus misalkan gue di titik ini gue ketemu burung apa tuh yang gede namanya? Rangkong ya. Wah, nggak tahu gua. Nggak tahu gua. Berarti lu mapping juga lah ya? Mapping. Segala kegiatan di hutan Bulu Cina itu. Iya, gue mapping. Burung rangkong. Terus gue, di sini gue ketemu anjir yang namanya biawak segede buaya. Biawak. Biawak segede buaya, lo bayangin. Komodo kali nak. Iya, komodo mungkin lu jangan Kalau bayar. biawak aja segede buaya. Komodo. Beneran, biawak segede buaya, gede banget. Masih ada tuh fotonya tuh. Nah, habis itu nggak lama datanglah gajah. Habis patroli jalan kaki, gue patroli naik gajah. Berasa lu di Thailand. Thailand. Patroli gue naik gajah. Nih. Ini ada kesayangan. Aduh. Ya dimatiin. Benih-benih perpecahan. Ini palanya udah agak nyeri. Lanjut. Deh, selesai dari udah nih, singkat cerita aja kali ya. Iya. Singkat cerita Lu pokoknya. panjangan anjir. Ya kan ini nanya tadi. Bener. Ngapain aja, ya kan? Gue S1 gue masih begitu tuh. S1 aja lu kayak serabutan gitu ya? Serabutan. Yang kasar gitu ya? Jadi emang keras banget. Beda sama rezekinya giring ya. Giring 3 bulan. Ini rezeki siapa nih? Ini rezeki siapa nih nak? Mana? Ini. Mungkin kita stop dulu nih, ada gangguan kawan-kawan. Singkat cerita, gue balik lagi kan dia di Jakarta. Iya. Ya kan? Balik lagi ke Jakarta masih ngelantung. Gue inget dagang ini cuy, kerudungan. Iya itu Hebat tuh. itu ikhtiar gue untuk nikah. Wah, Itu ntar itu pastinya berat tuh ikhtiar gue untuk nikah. ya itu kan masuk sebelum kerja yang sekarang nak. Gua Jadi pulang balik ke Jakarta masih aja ngopi lagi. Ngopi lagi terus main PS lagi sama Dedi. Udah nggak jauh deh tuh. Ngopi main PS. kira-kira habis berapa sampun ambil? Bah itu Setrok. banyak dah. Banyak dah. Bisa bikin rumah dah. Terus nak. Jadi selesai dari sana balik ke Jakarta, lulusan S1
di universitas yang lumayan terkenal, entah itu emang gue yang goblok Apa atau belum rezeki? emang belum rezeki, kan kita nggak ada yang tahu ya. Iya benar-benar. Tapi emang jalan hidup gue, iya 2 tahun dulu lu ngerasain lu nih hidup lu nih di tempat lu. di tempat lu ibarat kalau misalkan pedang gitu, Biasa lu. biasa dulu lah gitu, biar ketika lu udah turun di medan perang nih udah bener-bener lancip nih pedang nih gitu. Udah siap tempur. Udah siap tempur. Aku udah lanjut pas akhirnya. Lancip nih punya Haji mah udah. Iya benar. Jadi dari lu Milo terus lu ke mana Tambang, Grab, Tambang, terus ke Pekanbaru, terus sekarang ke apa dagang kerudung. dagang kerudung, terus lu kan kerja yang kira sekarang ya. Jadi pelajaran yang bisa lu ambil apa nih nak? Buat share aja kita ke teman-teman. Kalau misalkan yang gua dapet itu, kita sebagai anak laki nih, anak laki gue inget banget gitu kata senior gue dulu gitu, lu anak laki itu pendek rambutnya, panjang akalnya gitu. Lu jadi anak laki itu rambut tuh pendek tapi akal harus panjang gitu. Dalam artian lu harus bisa menyesuaikan kondisi gitu, lu harus tahu yang nama anak laki tanggung jawabnya apa. Terus habis itu juga lu harusnya sih tadi bilang survive gitu. Jadi nggak bisa kita ada di zona nyaman gitu, dan jangan pernah mau kalah sama keadaan gitu. Jadi lu jangan selalu nyalain keadaan, ya gimana kondisi gue gini, Harus bisa berubah dari diri sendiri ya. Jadi keadaan yang apa ya? nggak jadi deh. Loading biasa. Dari berkas. Berkas gimana? Enggak, gue males. Tadi gue lu lanjut dicengin, gue males. Kan udah dicengin nih. Enggak, udah males. Jadi segitu aja nih yang bisa pengalaman lu bagi ke teman-teman nih. Nah, ya sebenarnya kalau misalnya dikulik lagi lebih dalam, ada lagi gitu. Antara ada sesi part 2 Part buat lu doang. Jadi teman-teman, pengalaman bisa kita ambil tuh kayak lu jadi laki-laki lu harus bisa bertanggung jawab. Kalau gue contohnya ya, lu udah keluar rumah ya tanggung jawab sama diri lu sendiri gitu. Wih, gila bijak banget deh lu. Kalau Krisna kan lu harus bisa survive lah yang dia. Jadi nih kalau kita bicara Giring dengan hidupnya yang singkat, salah. Perjalanan hidupnya gitu. Apa ya Ring yang bisa lu bagi nih ke teman-teman kita? Yang kalau menurut gue ya kelihatannya enak tapi Hidup sebenarnya lu enak gitu. Kelihatannya hidupnya enggak, maksudnya nyari kerja cepet banget kayak Krisna gitu, 2 tahun butuh berapa tahun gitu. Ya sebenarnya juga ada apa namanya lika-likunya juga, ngasih lamaran, bawa lamaran. Waktu itu masih bawa lamaran tuh amplop coklat, gue masih ngerasain. Itu kan keluh kesahnya. Iya, maksudnya lika-likunya sama kayak Krisna 2 tahun ya. Kalau Krisna sampai keluar Pulau Jawa, kalau gue enggak mungkin. Cuman yang masih ngerasain bawa map segala macem, apa namanya, ngupload buat ngelamaran kayak gitu-gitu. Sampai di batas waktunya, wah gue tunggu email nggak ada yang masuk balasannya, atau telepon, SMS atau nggak ada itu. Ini foto lu kurang meyakinkan, Pim. Bukan foto sih, kayaknya emang nggak rezekinya aja. Wih, bijak gak tuh gua kayak lo. Itu lo jawaban paling aman anjir. Sebelum ada mulut-mulut buaya si anjing-anjing ini. Ya, apa yang bisa bagi? Itu kan tadi Iya, maksudnya liku perjalanan lu mencari kerja. Terus apa yang nilai yang bisa diambil dari perjalanan hidup lu? Apa nggak ada nilai yang dibagi karena perjalanan hidup lu singkat? iya, jangan mudah. Apa karena dari dulu nilai lu jelek jadi nggak ada yang bisa dibagi? Kalau nilai mah udah fakta. Nilainya 5 nih, Den, dibagiin 2,5 Den. Iya. Apa. Ya pokoknya jangan mudah menyerah lah. Jangan mudah putus asa walaupun dengan keadaan yang seadanya misalkan. Tapi lu tetap aja usaha. Nggak ada salahnya kan? Nggak ada salahnya, terus nggak ada, malah ada untungnya, nanti lu ada pelajarannya kalau lu tetap usaha. Kayak misalnya kayak gini, kita nge-build bangun ini
ada kok ntar untungnya kalau emang ini pasti Amin amin. Amin. pasti. Tadi dari giring ya. Kita ke giring aja lagi ya. Giring aja terus. Enggak. Impian lu Ring. Setelah lu misalnya impian-impian terdekat lu yang belum lu tercapai apa nih, Ring? Impian terdekat gue mah masih pengen punya kedai kopi. Oh, berarti dalam usaha ya. Terus Gue ya emang pengen buat jadi usaha gitu, tapi belum bisa ngebagi waktu dan modalnya aja gitu. Pengen yang jadi usaha, jadi punya waktu luang banyak. Kalau usaha kan enak banget, walaupun ya jatuh banget juga sih. itu dari giring nih. Kalau dari lu impian terdekat lu nih yang belum lu tercapai nih. Lu kan keluarga udah ada gak impian lu yang terdekat yang belum lu pengen nih? Kalau 1 bulan yang lalu impian terdekat gue naik gunung bareng, tapi udah kejawab. Ya udah. Terus kejawab. Terus kalau impian gue yang terdekat apa? entah itu buat keluarga lu, entah itu buat pribadi lu. Yang pasti kan 1, sehat semua. Ya. Ya kan, keluarga sehat semua. Terus yang namanya orang berkeluarga, Jawaban aman. enggak, yang namanya orang berkeluarga pengen punya rumah sendiri yang layak. Ya walaupun memang kalau misalkan dibilang nggak bersyukur, ya gue bersyukur punya rumah walaupun kecil. Ya kan, namanya orang bersyukur ya. Terus pengen punya mobil sendiri gitu. Itu sih impian yang terdekat. Karena satu lagi balik lagi buat keluarga gitu. Jadi kalau dari Krisna itu mau meningkatkan taraf hidup lah ya. Nah ya, Kalau giring untuk sampingan mungkin usaha. dia nggak hobi. Hobi. Giring tuh emang hobinya begitu. Hobinya bos. Hobinya Enggak, memang Jadi bos. bos. Jadi bos. Enggak lah, gue tetap mau mengeksplor aja, pengen coba-coba yang hal-hal baru. Tapi kan gue punya cita-cita pengen punya kedai kopi gitu aja sih. Jadi Pengen cita jangka panjangnya mau nikah kayak Denny. kalau nikah mah setiap laki-laki ya mau nikah lah ya, harus buat tekanan Iya. seperti itu. Kecuali lu homo. Nah, Homo juga mau nikah, Din. Emang masa sih? Emang ada? Kayak di Thailand. Oh iya. Dan kalah sama homo lu. Iya lu. Berarti kalau lu nggak mau nikah, Mic ini bisa ngaca nih, mic bisa ngaca buat lu nih, Dan. Mau ke gua lu nengoknya. Jadi teman-teman, pelajaran bisa kita hidup dari kedua narasumber ini, ya lu jangan mudah putus asa, lu harus bisa survive dengan keadaan. Keadaan gak bakalan bisa mengikuti lu, tapi lu yang harus merubah keadaan itu sendiri gitu. Mungkin Nutupnya. cukup sekian nih. Mungkin Jangan lupa subscribe. nanti ada part 2 mungkin buat Krisna nih, karena dia kan udah mencapai tingkatan yang lebih nih, udah menikah nih. Dari kita ada sih teman kita satu lagi Angga yang udah menikah, tapi dia nggak tersentuh orang suci kayaknya. dewa Asgard. jauh. Jauh. Jadi sekian dan terima kasih. Dah. Dah. Mantap.